Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrian Syahputra. Di sini saya akan memberikan sebuah video pengajaran yaitu untuk kelas 5 SD pada tema 5 yaitu ekosistem, dan subtemanya hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, yaitu pada pembelajaran yang pertama. Nah, jadi saksikanlah video pengajaran berikut ini. Keterampilan dasar mengajar dalam membuka dan menutup pembelajaran adalah suatu keterampilan dasar yang dimiliki oleh guru, di mana dalam proses membuka pelajaran untuk mempersiapkan mental dan juga persiapan siswa dalam melakukan pembelajaran. Lalu, keterampilan dasar menutup pembelajaran adalah keterampilan dasar yang dimiliki oleh guru untuk mengakhiri suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan. Keterampilan dasar dalam bertanya adalah keterampilan dasar yang dimiliki guru, yaitu suatu keterampilan dalam melontarkan suatu pertanyaan yang mengharapkan suatu respon dari peserta didik, baik secara ringkas, rinci, maupun padat, sehingga dari respon tersebut dapat menimbulkan suatu suasana pembelajaran yang kondusif dan juga interaktif. Keterampilan dasar menjelaskan adalah keterampilan dasar yang dimiliki oleh guru dalam menyampaikan suatu informasi, yaitu materi pembelajaran secara terorganisir dan juga sistematis, sehingga materi yang dipelajari maupun informasi yang akan disampaikan itu mudah dipahami oleh peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Anda semuanya yang telah hadir pada pembelajaran ini. Jadi di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah semua anak-anak Bapak sudah hadir pada hari ini? Alhamdulillah, jika semua anak-anak Bapak hadir pada pembelajaran ini, itu tentunya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana Tuhan telah memberikan kesehatan pada tubuh kita sehingga kita hadir dapat berjumpa pada pembelajaran hari ini. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pembelajaran, sini Bapak akan meminta seluruh anak-anak Bapak untuk mengeluarkan seluruh peralatan alat tulisnya, baik itu pena, buku, pensil, maupun penghapusnya. Nah, apabila sudah mengeluarkan semua peralatan alat tulisnya, nah jadi di sini Bapak akan meminta sebelum memulai pembelajaran di sini alangkah baiknya kita mencuci tangan dan juga menjaga jarak, terutama karena kita masih dalam pandemi yaitu COVID-19, yang tentunya itu sangat berbahaya sekali bagi tubuh kita. Nah, jadi anjuran dari pemerintah adalah menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga terutama memakai masker. Nah, jadi apabila anak-anak Bapak sebelum datang ke sini sudah melakukan semuanya, sini Bapak berterima kasih kembali lagi. Karena apa? Karena anak-anak Bapak sudah mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu mengikuti 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, jadi baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai pembelajarannya. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah pada tema 5 yaitu ekosistem, dan subtemanya adalah subtema 2 yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran yang pertama. Nah, jadi lihatlah buku pada anak-anak masing-masing, terutama yang sudah membawa buku pada pembelajaran kali ini. Nah, di situ pada materi pertama itu
sudah terdapat gambar sebuah hewan, maksud Bapak bermacam-macam hewan, yaitu ada harimau, anoa, komodo, badak, elang Jawa, dan juga orangutan. Nah, itu merupakan hewan yang asli dari pulau Indonesia atau tanah tercinta kita ini. Nah, jadi pertanyaannya adalah di sini, kenapa hewan ini sangat sulit sekali ditemukan oleh kita, yaitu terutama pada pemukiman ataupun rumah masing-masing kita. Nah, jadi di sini ada yang tahu kenapa hewan-hewan itu sangat sulit sekali atau jarang sekali ditemukan di pemukiman warga atau di rumah kita masing-masing? Ada yang tahu? Nah, jadi di sini kenapa hewan tersebut sangat sulit sekali dijumpai? Itu karena terjadinya pembalakan liar atau dimaksud dengan penebangan hutan secara liar yang terus-menerus sehingga tempat ekosistemnya itu terancam. Jadi di sini tempat mata pencahariannya mereka atau tempat untuk mencari makan mereka itu terganggu adanya proses terjadinya pembalakan liar atau penebangan liar secara massal. Nah, jadi itulah mengapa hewan ini sangat sulit sekali dijumpai di pemukiman sekitar kita. Dan juga hewan ini juga sangat sulit sekali ditemui karena adanya pemburu liar. Nah, jadi pemburu liar ini menginginkan sebuah permata atau yang berharga dari hewan-hewan tersebut. Misal seperti tadi adalah harimau. Nah, jadi harimau itu yang sangat berharga adalah kulitnya. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena di sini kulit harimau itu sangat mahal sekali dijual, yaitu di pasar gelap. Sehingga di sini pemburu liar itu sangat mencari dan juga berburu harimau. Selagi ia jumpa, ia akan segera memburunya. Nah, jadi anak-anak Bapak di sini, pemburu liar itu sangat tidak baik sekali. Kenapa? Karena itu akan mengancam mereka, baik itu dari segi lingkungan mereka dan juga jumlah populasi mereka. Itulah mengapa hewan-hewan di sini sangat sulit dijumpai dan paling sering kita jumpai di tempat taman nasional ataupun tempat penangkaran mereka. Nah, itulah mengapa sangat disayangkan sekali bahwasannya pemburuan liar dan juga pembalakan hutan yang secara massal itu sangat mengganggu pada ekosistem mereka. Nah, jadi tadi kan sudah Bapak singgung bahwasannya tempat pencarian makan mereka itu sangat terganggu karena adanya pembalakan liar maupun pemburuan liar. Nah, jadi di sini kita akan masuk pada materi, yaitu tentang rantai makanan. Nah, jadi di sini Bapak akan menanya sedikit saja mengenai tentang apa itu maksud dari rantai makanan. Ada yang tahu jawabannya? Nah, jadi di sini rantai makan itu adalah sebuah jaring-jaring makanan ataupun sebuah petunjuk-petunjuk makanan di mana mereka itu saling memakan antar satu sama lainnya. Maksudnya begini, apabila ada sebuah A di sini menghasilkan sebuah makanan, lalu B ini memakan yang A tersebut sehingga A-nya habis, lalu yang B ini dimakan sama yang C. Yang C makan, lalu B mati. Lalu C ini dimakan oleh sama D. Jadi C mati, lalu tinggal D. Dah, sekarang D itu mati sehingga terjadilah namanya penguraian. Penguraian mati itu berguna untuk si A ataupun yang awal tadi itu untuk tumbuh kembali. Nah, itulah maksud dari rantai-rantai makanan. Yaitu dimaksud di sini adalah proses terjadinya makan memakan antar satu sama lainnya. Nah, jadi contohnya begini dah. Ya, sangat simpel sekali. Di sini Bapak ada sebuah gambar, bisa dilihat di sini. Di situ ada sebuah gambar, ada tumbuhan, ada tikus, ada ular dan juga elang. Sama yang terakhir adalah jamur.
ataupun segala jenis bakteri lah ya. Nah, jadi di sini tumbuhan tadi itu ataupun tumbuhan yang warna hijau ini itu merupakan sebuah A, kita tandai A. Lalu ada tikus, kita tandai B. Lalu ada ular C. Lalu ada elang D. Lalu E. Lalu poin E terakhir adalah pengurainya atau bakteri ataupun jamur lah itu ya. Jadi di sini A itu merupakan sebuah dari kata produsen. Nah, jadi ada yang tahu maksudnya produsen itu apa? Nah, jadi di sini anak-anak, produsen itu adalah sebuah tanaman ataupun benda hidup yang bisa menghasilkan suatu makanan. Di mana makanan ini berguna untuk hewan-hewan yang lainnya. Nah, bisa dilihat pada contoh gambar sini. Di situ kan ada tumbuhan, lalu ada tanda panah ke tikus. Itu maksudnya apa? Ada yang paham maksudnya? Nah, jadi di sini maksudnya adalah tikus itu memakan dari tumbuhan tersebut. Kenapa tumbuhan itu dimakan oleh tikus? Karena di sini tanaman itu merupakan makanan pokok pada tikus tersebut. Nah, itulah terjadinya proses memakan. Lalu lanjut, situ ada tikus, tanda panah ke ular. Maksudnya apa? Di sini maksudnya adalah tikus itu merupakan makanan pokok dari si ular tadi. Nah, lalu pertanyaannya, apakah tikus tersebut, maksud saya, apakah ular tersebut bisa memakan hewan lain? Bisa saja memakan hewan lain seperti kelinci maupun unggas yang lainnya seperti ayam dan lain-lain. Lalu kenapa pertanyaannya adalah tikus? Karena di sini Bapak memberikan sebuah penjelasan yang sangat sederhana dan sangat mudah dipahami sekali. Paham kan sampai sini? Lanjut ya. Lalu di situ ada ular tanda panah ke elang. Maksudnya apa sih? Nah, jadi di sini ular itu merupakan makanan pokok dari si ular. Nah, ular tersebut merupakan makanan pokok dari si elang. Nah, jadi antara tikus, ular, dan elang tadi itu merupakan konsumen pertama, konsumen kedua, dan juga konsumen ketiga. Nah, jadi siapa konsumen pertama dari ketiga hewan tersebut tadi? Ada yang tahu? Nah, jadi konsumen yang pertama yaitu ada di posisi pertama adalah si tikus. Kenapa di sini? Karena di sini tikus memakan dari tumbuhan langsung. Nah, jadi tikus ini merupakan alat vital dari pertumbuhan dari makan dari ular maupun elang tadi. Lalu lanjut untuk konsumen keduanya, yaitu terletak pada si ularnya. Lanjut untuk konsumen ketiga, yaitu ada pada elang sebagai puncak tinggi dari kasta makanan ataupun rantai makan tersebut. Lalu di sini ada pengurai. Maksudnya apa sih pengurai ini? Jadi pengurai ini adalah zat ataupun bakteri di mana di sini apabila hewan tersebut mati ataupun sudah tua ataupun ditembak sehingga mereka mati. Nah, jadi hewan tersebut diurai kembali oleh bakteri sehingga zat-zat yang tersisa ataupun zat-zat yang terkandung di dalam hewan tersebut yang masih berada di dalam tanah, kan mereka tuh kan mati di tanah ya. Nah, jadi dari sisa-sisa tersebut diurailah kembali sehingga bangkai tersebut menjadi pupuk dari tanaman-tanaman sekitar. Nah, jadi sehingga tumbuhlah tanaman baru maupun produsen kembali. Nah, jadi disitulah terjadinya proses terjadinya puputaran roda. Jadi mereka tuh saling memakan dan akhirnya akan ada tumbuh kembali suatu produsen sehingga terjadinya proses makan memakan, dan di sini tidak akan terjadinya yang namanya punah.
Nah, paham kan sampai sini? Nah, jadi di sini Bapak akan bertanya sedikit lagi supaya di sini anak-anak Bapak mengerti tentang materi akan rantai makanan. Nah, jadi baik, apabila terjadinya populasi dari tikus punah. Tikus punah nih, kan ada 3 tadi tuh. Apabila terjadi punahnya pada tikus, lalu apa yang terjadi pada eh, gambar di atas ini? Ada yang bisa menjawab? Nah, jadi apabila tikus mati ataupun tikus punah nih, lalu apa yang terjadi? Maka di sini yang terjadi adalah si tumbuhan tadi ataupun produsen tadi yang menghasilkan makanan untuk konsumen pertama. Nah, itu akan menjadi banyak ataupun merata ke seluruh dataran tanah. Kenapa? Karena di sini konsumen pertama yaitu adalah tikus itu mati karena dia tidak bisa memakan dari tumbuhan tersebut. Apabila tumbuhan tersebut dimakan, maka jumlah ataupun perkembangbiakan dari tumbuhan tersebut dapat dikendalikan oleh si tikus. Nah, jadi apabila tikus itu punah, yang terjadi adalah tumbuhan tersebut akan populasinya menjadi banyak dan tidak terkendali, sehingga di seluruh permukaan tanah itu akan menjadi semak-semak liar. Lalu bagaimana dengan nasib si ular? Nah, nasib si ular juga akan punah. Kenapa? Karena di sini ular makanan pokoknya adalah si tikus. Si tikus. Nah, perhatikan lagi gambarnya. Di sini ular tersebut merupakan memakan dari konsumen yang pertama, yaitu si tikus. Karena si tikus punah, jadi ular tersebut juga akan punah. Nah, begitulah gambaran kira-kira dari materi makanan yang Bapak jelaskan ini. Nah, jadi sampai di sini paham kan materi yang telah Bapak sampaikan ini. Nah, jadi kan di sini Bapak tadi menjelaskan bahwasanya pada gambar ini itu rantai makanan pada daratan dan juga udara, karena ada elang kan. Elang itu merupakan termasuk hewan bisa di darat dan juga di udara. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih dengan yang ada di laut? Sama saja dengan di laut, akan tetapi berbeda lagi produsen, konsumen 1, 2, dan 3-nya. Nah, jadi perhatikan gambar berikut. Yang bisa dilihat kan gambar tersebut. Di sini ada gambar bahwasannya seperti bakteri yang sangat kecil-kecil sekali. Lalu ada ikan kecil, ikan sedang, dan juga ikan paling besar. Nah, jadi di sini Bapak bertanya, siapakah produsen dari gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab? Nah, jadi produsen dari gambar tersebut adalah yaitu ini, plankton atau hewan-hewan kecil tadi. Bisa dilihat ini gambarnya. Nah, di situ plankton merupakan produsen dari rantai makanan yang pada di laut. Kenapa? Karena itulah makanan satu-satunya yang ada di laut. Itu yang diperuntukkan bagi hewan-hewan kecil seperti ikan kecil ini. Nah, bisa dilihat kan gambar ini. Lalu lanjut, yaitu konsumen kedua. Konsumen kedua yaitu di posisi kedua, yaitu adalah ikan paling kecil. Kenapa ikan paling kecil? Karena ikan paling kecil itu adalah makanan pokoknya adalah plankton. Nah, lalu ada konsumen kedua. Siapa konsumen kedua? Konsumen kedua adalah ikan yang sedang, yaitu adalah ikan yang dari kecil beranjak ke sedang atau beranjak ke remaja. Nah, jadi ikan yang remaja ini memakan ikan yang paling kecil. Nah, lanjut untuk konsumen ketiga. Konsumen tiganya adalah ikan yang paling besar sekali. Kenapa ikan paling besar? Karena tidak mungkin hewan yang paling besar itu memakan plankton. Kenapa? Karena tidak cukup bagi mereka untuk mengkonsumsi plankton tersebut. Nah, jadi itulah mengapa
ikan yang paling besar itu merupakan rantai makanan teratas dari rantai makanan yang ada di laut. Sama saja seperti yang di darat tadi. Nah, jadi sampai di sini paham kan maksud dari materi yang telah Bapak jelaskan ini. Nah, gimana? Paham kan materinya? Nah, jadi di sini Bapak memiliki sebuah tugas terutama yaitu untuk tugas di rumah. Nah, jadi di sini Bapak meminta untuk anak-anak Bapak yaitu membuat sebuah karya yaitu mirip dengan rantai makanan yang telah Bapak jelaskan yang tadi ya, maupun bisa mengikuti gambar yang ini. Nah, jadi buatlah kreasi semenarik mungkin dan juga sebagus mungkin. Nah, jadi di sini munculkanlah sikap kreativitas dan juga inovasi dari anak-anak Bapak. Nah, jadi tugasnya dikumpul pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, jadi anak-anak Bapak, kesimpulan dari materi yang Bapak jelaskan ini adalah di mana di sini rantai makan itu terjadi apabila adanya produsen yang menghasilkan suatu makanan dan juga konsumen 1, 2, dan 3 saling memakan satu sama lain. Dan juga rantai yang teratas maupun puncak yang teratas itu mati maupun punah, matilah maksudnya ya, ataupun sudah tidak banyak lagi, di mana dari bangkai itu terciptanya sebuah kehidupan baru yang untuk pertumbuhan dari tumbuhan maupun produsen yang akan menghasilkan makanan, sehingga dari makanan itu terjadilah siklus yang namanya roda berputar, sehingga mereka itu kan saling berputar sehingga memakan satu sama lain tanpa adanya risau maupun punah sama sekali. Kenapa? Karena di alam liar itu sudah alamiah dan juga saling menjaga satu sama lain habitatnya tanpa ada jumlah populasi yang meningkat maupun punah. Nah, jadi apabila anak Bapak tidak paham maupun kurang mengerti, boleh ditanyakan sama Bapak sekarang ini. Kenapa di sini apabila anak Bapak tidak mengerti materi yang Bapak sampaikan ini sangat disayang sekali. Kenapa? Karena materi itu tidak akan bisa diterima kembali apabila terjadinya tidak adanya pemahaman dari siswa itu sendiri. Nah, jadi silakan bertanya apabila ada anak Bapak yang tidak mengerti akan materi pembelajaran. Nah, jadi apabila tidak ada yang bertanya di sini, Bapak akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang menyakitkan hati dari Bapak untuk anak-anak Bapak, Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.